Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang sholat. Sholat sunat berikutnya yang ke-10 ashiron adalah salatut tasbih, salat tasbih. Ini salat yang masyhur ya, salat yang masyhur. Apa itu salat tasbih? Salat tasbih adalah sebuah salat yang berhukum sunat dikerjakan dengan tata cara yang khusus dengan memperbanyak tasbih di dalamnya. Yang di setiap rakaat itu ada 75 tasbih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nanti akan kita sebutkan ya dalilnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hukum salat tasbih, para ulama mereka berbeda pendapat. Dikarenakan perbedaan pendapat mereka terkait dengan derajat hadis yang datang tentang salat tasbih. Jadi ada sebahagian ulama yang mereka mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Apa dalilnya? Apa hadis tersebut? Nah, berikut ini hadisnya. Hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Al-Hakim ya dalam kitab Mustadraknya, Al-Baihaqi, Tabrani juga demikian, Abu Nuaim dan seterusnya ya. Ini dari jalurnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dari berbagai jalur yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis ini hadis yang berasal dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibni Abdul Muttalib. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya, paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai pamanda, ala u'tika ala umannihaka ala umnihuka ya ala uhibbuka ala af'alu bika. Wahai Abbas pamanda, ya, maukah aku memberikan kepadamu, maukah aku anugerahkan atau karuniakan kepadamu, ya, maukah ya
aku melakukan sesuatu untukmu, ya. Asyru khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka. Ada 10 hal apabila engkau lakukan hal tersebut maka Allah mengampuni untukmu dosa-dosamu. Awwalahu wa akhirahu, awal dosa tersebut dan akhirnya, qadimahu wa hadisahu, yang berlalu dan yang barunya, khata'ahu wa amdahu, ya, keliru maupun sengajanya, saghirahu wa kabirahu, kecil maupun besarnya, sirrahu wa alaniyatahu, ya, sembunyi-sembunyi atau terang-terangannya. Asyru khisalin an tusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi wa suratan. 10 hal engkau sholat 4 rakaat, engkau baca di setiap rakaat itu, ya, surah Al-Fatihah dan sebuah surat. Fa idza faraghta minal qiraati, maka apabila yang engkau telah selesai dari membaca, fi awwali rakaatin, di awal rakaat, wa anta qaimun, dalam kondisi engkau masih berdiri, qulta subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan. Maka engkau baca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Jadi sudah baca, ya, ketika dalam kondisi berdiri sudah baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian baca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Summa tarka'u fataquluha wa anta raki'un 10. Kemudian, ya, kalau diterjemahkan dengan engkau kayaknya kurang sopan, tapi Anda mungkin begitu, ya. Ya. Kemudian Anda, ya, ruku lalu membacanya dalam kondisi Anda ruku 10 kali. Jadi ruku baca 10 kali. Jadi sudah 25, tadi 15 dan 10. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i. Kemudian Anda mengangkat kepala dari ruku, fataquluha 10, lalu Anda baca 10 kali. Tambah 10, berarti sudah 35. Demikian. Summa tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidan wa anta sajidun 10. Kemudian Anda merunduk sujud, lalu Anda membacanya, ya, dalam kondisi Anda sujud 10 kali. Dengan sujud 45, ya. Summa tarfa'u ra'saka, kemudian Anda mengangkat kepala Anda minas sujudi, dari sujud, fataquluha 10, lalu Anda baca, ya, zikir tersebut 10 kali. Sudah 55, ya. Summa tasjudu fataquluha 10, kemudian Anda sujud kembali, lalu Anda membacanya kembali 10 kali. Ya, berarti sudah 75. Berarti sudah 65. Tadi 55, sekarang 65, ya. Summa tarfa'u ra'saka fataquluha 10. Kemudian Anda mengangkat kepala, ya, Anda, lalu Anda membacanya. Berarti ini duduk di antara duduk, ya, istirahat sebelum naik ke rakaat berikutnya. Lalu Anda membacanya 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'atin. Maka, ya, itulah dia 75. Tadi 65 tambah 10 berarti, ya, 75. Maka itulah dia 75, ya, kali baca zikir tersebut di setiap rakaat. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Anda lakukan itu di 4 rakaat. Seperti itu. Ini stata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marratan. Ya, bila Anda mampu untuk melakukan salat tersebut di setiap hari sekali, faf'al, maka lakukanlah. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan. Maka apabila Anda tak mampu, maka di setiap Jumat sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Maka apabila tak mampu, maka dilakukan setiap bulan sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Ya, maka apabila tak bisa melakukannya, maka di setiap tahun sekali.
fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Maka apabila Anda tak melakukannya, maka lakukanlah seumur hidup sekali. Demikian. Baik ya. Hadisnya sudah kita sebutkan tadi. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat ya tentang hukum sholat tasbih ini dengan model seperti ini. Ya. Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dianjurkan. Nah, ini pendapatnya Abdullah bin Mubarak dan ulama yang lainnya, ya, yang banyak tentunya, maksudnya bukan hanya 1-2 ya. Dan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i, karena mereka ya mensahihkan hadis tersebut, sehingga mereka pun berpendapat dengan pendapat ya dianjurkan. Baik, karena mengamalkan hadis tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, ya pendapat yang mengatakan la ba'sa biha, tidak mengapa, jaizah, boleh, ya. Dan ini pendapat yang dinyatakan oleh sebagian ulama Hambali. Kalaulah dianggap bahwasanya hadis tersebut tidak sahih, maka hadis tersebut ya salat tersebut itu termasuk fadhailul a'mal. Maka cukup hadis walaupun hadis dhaif, walaupun yang seperti ini butuh dikoreksi, ya kan? Demikian. Ya, kita katakan tidak lantas bisa mengamalkan hadis dhaif, kecuali kalau seandainya ya ada pendukung dari hadis yang sahih atau dalil yang sahih. Nah, demikian. Kemudian pendapat yang ketiga, sebelum kita menyebutkan pendapat yang ketiga, yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, ya, bukan hanya yang berpendapat yang kedua ini, ya, ada ungkapan, ya, dari Ibnu Qudamah karena beliau bermadzhab Hambali. Dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, in fa'alaha insanun fala ba'sa fa innan nawafila wal fadaila la yustaratu sihhatul hadisi fiha. Apabila seseorang melakukan salat tasbih tersebut, maka tidak mengapa, karena sesungguhnya salat sunat dan keutamaan-keutamaan itu tidaklah disyaratkan kesahihan dari hadis tersebut tentangnya. Maka kita katakan ini kurang tepat, harus sahih hadisnya. Demikian. Setidaknya ada amalan, ya, hadis yang menunjuk tentang zat amalannya. Walaupun mungkin yang dhaif itu adalah terkait dengan keutamaannya. Demikian. Yang penting ada asal dari dalil tentang kesahihannya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya salat tasbih itu tidak disyariatkan. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Beliau mengatakan ma tu'jibuni, ya, tidaklah hal itu mengagumkanku. Lalu dikatakan kepada beliau, lima qala laisa fiha syai'un yasih. Ya. Kenapa? Kata orang yang bertanya kepada beliau, maka Imam Ahmad mengatakan laisa fiha syai'un yasih, tidak ada di dalam hadis itu sesuatu pun yang sahih. Wa nafadha yadahu kal munkar. Ya, beliau menepukkan tangan beliau seperti, ya, kal munkir, seperti orang yang mengingkari. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan dulu pernyataan Imam An-Nawawi, ya, tentang masalah ini. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, ya, beliau mengatakan
fi istihbabiha nadharun, di dalam ya penganjuran salat tasbih itu ada catatan, li'anna hadisaha dhaifun, karena hadisnya dhaif. Wa fiha taghyirun li nadhmi salati al-ma'rufati. Di dalam salat tersebut ya terdapat perubahan untuk susunan salat yang biasa, yang dikenali. Ya. Seperti contohnya ya berdiri menjelang ruku itu baca 15 kali tasbih. Kemudian ruku setelah zikir maka baca tasbih 10 kali. Ketika i'tidal maka baca tasbih 10 kali. Ketika sujud maka baca tasbih 10 kali. Ketika duduk antara dua sujud maka tasbih 10 kali. Sujud kembali tasbih ya 10 kali, demikian. Nah, ketika duduk istirahat mau naik ke rakaat berikutnya tasbih 10 kali. Ya. 10 ada 7 ya, ditambah 1 tadi ini ada 15, maka 75 demikian. Nah, ini dianggap oleh Imam An-Nawawi ini terdapat perubahan bagi susunan sholat yang biasa. Ya. Fayambaghi alla yuf'al bi ghairi hadisin. Maka semestinya ya tidak dilakukan tanpa adanya hadis yang sahih. Wa laisa hadisuha bisabitin. Sementara hadisnya tersebut tidaklah sahih, demikian. Wallahu taala alam. Baik, ya jadi ini tiga pendapat terkait dengan sholat tasbih. Nah, hanya saja ya kita kan dalam masalah ini berlapang dada ya gitu ya, berlapang dada lah kita katakan, karena ini permasalahan yang para ulama ahlu sunnah pun mereka berbeda pendapat. Ini masalah furu' ijtihad, demikian. Ya silahkan ya, bagi memandang hadisnya sahih silahkan amalkan, bagi memandang hadisnya dhaif ya silahkan dia tinggalkan. Ya bagi yang berpandang bahwasanya ini boleh untuk dilakukan ya, walaupun mungkin hadisnya itu dhaif tapi ya boleh untuk dilakukan, beramal dengan hadis dhaif, maka ini memang lemah sih, tapi ya silahkan monggo, itu pendapat ya. Cuma ya kita saling menghargai. Bagi yang berpendapat itu dhaif, hadisnya tidak bisa diamalkan ya dengan pendapat ketiga, maka jangan dicela orang seperti ini dan jangan mencela orang yang mengamalkannya. Ya, bagi orang yang berpendapat ini hadis dhaif tidak diamalkan, maka jangan cela orang yang mengamalkannya. Nah, cuma kita sarankan ya bagi yang mengamalkannya hendaknya tata cara untuk melakukan sholat tersebut itu sesuai dengan apa yang terdapat dalam hadis. Ya, jumlah rakaatnya 4. Setiap gerakan-gerakan itu nanti ada baca tasbihnya. Total semua tasbihnya 75. Sudah. Kemudian cara pengerjaannya memang disebutkan ya itu Abbas sendiri, paman beliau sendiri radhiyallahu anhu. Ya. Dan itu boleh setiap hari, boleh setiap pekan, boleh setiap bulan, boleh setiap tahun, boleh seumur hidup sekali, demikian. Ya. Hanya saja ya jangan sampai contohnya membuat hal baru yang menyimpang dari apa yang disebutkan dalam hadis. Seperti contohnya ya, itu sholatnya ditambah-tambahin dengan kegiatan ritual yang lain, bacaan-bacaan yang lain, demikian. Kemudian nanti ya ada tambahan seperti nanti doa berjamaah ya. Kemudian nanti harus pakaiannya harus sama, kemudian harus ya dipimpin oleh imam secara berjamaah. Tadi dalam hadisnya tidak ada penyebutan sholat berjamaah. Berarti sholatnya sendiri-sendiri. Begitu. Nah, salat tasbih itu salat sendiri, nggak disebutkan dengan salat berjamaahnya. Nah, demikian. Kalaupun seandainya mau berjamaah, maka tidak perlu dipimpin dengan setelah sholat itu dipimpin dengan apa namanya, dengan
imamnya untuk berdoa. Nah, tidak ada ritual-ritual berikutnya demikian. Dan tidak ada baju khusus ya seperti putih semua, tidak harus demikian. Ya. Demikian para hamba Allah rahimani. Jadi tidak ada penentuan waktu khusus, tidak ada penentuan pakaian khusus, seragam khusus, tidak ada penentuan. Kita katakan ritual khusus, yaitu cara pelaksanaan sholat tersebut yang diiringkan bersama dengan sholat. Ya, baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah ini apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi jangan sampai kita contohnya menentukan di waktu khusus ya sholat tasbih ini. Seperti contohnya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di malam yang ke-27 dari bulan Ramadan ya. Dilakukan malam, kemudian di bulan Ramadan waktunya khusus lagi. Nanti tata caranya khusus harus dengan berjamaah. Demikian. Nanti ada ritual lagi setelah itu. Nah, ini ya, ini perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada asalnya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Kita buka sesi soal jawab ya. Mungkin bisa dibantu admin untuk menaikkan pertanyaan. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, apa hukum sholat di masjid yang ada kuburannya, tetapi kuburan tersebut berada di luar pagar masjid? Jazakumullah khaira. Barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Masjid yang ada kuburannya, yang tidak boleh sholat di dalamnya, adalah kuburan yang memang betul-betul berada di pagar masjid, di dalam area masjid. Contoh seperti ya di dalam pagar masjid, jadi di sekitar pekarangan masjid seperti itu. Ini tak boleh untuk sholat di dalamnya. Ya, atau contohnya di arah kiblat masjid. Yang lebih parah daripada itu adalah di dalam masjid dan di arah tepat ya depan imam. Ya, maka ini lebih dilarang seperti itu. Karena ini khawatir jatuh kepada kesyirikan. Karena sholat itu ada ruku dan sujudnya, ya. Lalu diarahkan itu ke arah kiblat yang di situ ada kuburan, maka yang seperti ini dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan dengan mengarahkan sujud itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri saja yaitu melarang untuk sujud kepada mentari dan rembulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Janganlah sujud kepada matahari dan rembulan, namun sujudlah kepada Zat yang menciptakan keduanya bila kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jadi sujud nggak boleh kepada sesuatu yang pun dipastikan itu adalah memiliki ya jasa dan manfaat yang besar bagi manusia, tetap tak boleh ya, apalagi kepada ya manusia yang jasanya tak seberapa dibandingkan kita. Tidak boleh mengarahkan sujud kepada ya kuburan seperti itu. Begitu juga Nabi SAW pernah ya bersabda
La tusallu ilal qabri, jangan salat mengarah ke kuburan, menghadap ke arah kuburan, demikian. Begitu juga nggak boleh sholat di sekitar kuburan. Ya, kalau masjid itu di sekitarnya ada kuburan maka nggak boleh. Ya, di area pekarangan ada kuburan, ya itu nggak boleh sholat di situ. Kata Nabi SAW, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu menggabungkan kuburan dengan masjid. Sehingga nanti kalau ada ibadah di situ akhirnya ini bisa ya teribadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh. Nah. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini semuanya adalah tempat sujud untuk bisa sholat. Ilal maqbarata wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Nggak boleh ya. Nah, seperti itu. Namun apabila kuburan tersebut di luar pagar, maka apabila ya masjid ada pagar sendiri, kemudian kuburan tersebut ada pagar sendiri, ya maka ini jelas ya terpisah. Atau masjid dengan kuburan tersebut itu terpisahkan dengan jalan, maka ya ini jelas terpisah, tidak mengapa untuk sholat di dalam masjid itu. Ya. Namun apabila ya kuburan dengan masjid itu terpisahkan dengan pagar, ya, dan akses jalan untuk ke kuburan itu ada dari masjid, maka ini dikhawatirkan ya bermasalah, karena itu termasuk dianggap bahagian dari masjid. Contoh ya, di pekarangan masjid itu ada pintu untuk akses menuju kuburan, maka ini tidak benar. Ya, ini khawatir ini kuburan ini bagian dari masjid. Kalau mau pintu itu ditutup agar dia betul-betul terpisah, lalu dibuat pintu masuknya itu dari akses umum, contohnya jalanan umum. Nah, kalau masjid tersebut contohnya kuburan tersebut itu berada di pinggir jalan juga, maka pintu masuknya dibuat dari jalan tersebut, ya. Jadi dipisahkan antara pintu masuk masjid dengan pintu masuk kuburan, dipisahkan. Jadi pintu masuk masjid sendiri, pintu masuk kuburan sendiri, dan jangan sampai ya ada akses ke kuburan itu dari arah masjid, itu dari dalam masjid. Ya, jadi jangan ada pintu ya untuk bisa ke kuburan itu dari areal masjid. Maka itu ditutup supaya dia betul-betul terpisah. Lalu buat pintu masuk aksesnya itu dari jalanan umum, demikian ya. Nah, ini insya Allah begitu terpisah. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam wa anta fajazakallahu khaira wa fiq barakallah. Baik ya, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka kita cukupkan terlebih dahulu kajian kita ini. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita memberikan motivasi kepada saudara seiman untuk berdonasi. Ya, untuk berdonasi menyempurnakan perampungan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Ya, ini insya Allah akan menjadi Islamic Center atau pusat kajian ya di wilayah Medan dan sekitarnya. Masjid Al-Muwahhidin ini sedang proses pembangunan ya, namun alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk sholat dan kajian-kajian, sholat 5 waktu, bahkan sholat tarawih ketika di bulan Ramadan, demikian ya. Nah, ini sudah berjalan alhamdulillah. Oleh karenanya bagi kita yang ingin dapat pahala mengalir, demikian pula bagi kita yang ingin ya mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya tatkala kita infakkan harta kita itu ya. Begitu juga kita, siapa yang ingin ya untuk mendapatkan sebuah rumah di surga, silahkan
ya, arahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ya untuk membantu penyempurnaan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.